warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, kalau kita melihat demokrasi Indonesia hari ini, kita itu seperti kebingungan, resah dan gelisah. Ternyata demokrasi itu tidak melahirkan kebaikan bagi bangsa ini. Justru tadi disebutkan oleh Pak Amir Rahab sambil mengutip pendapat-pendapat para kritikus itu melahirkan oligarki, melahirkan partai-partai yang sedemikian rigid dan sempit di dalam mengelola kepentingan negara. Jadi memang kita masih terus belajar, dan saya khawatir fase pembelajaran kali ini akan menimbulkan persepsi anti klimaks di dalam lapisan masyarakat kita, disebabkan karena memang kita itu bangsa yang tidak memiliki kesabaran untuk menekuni barang yang cukup penting untuk membangun masyarakat bangsa dan negara. Karena sepanjang Indonesia merdeka, kita itu sudah 4 kali mencoba sistem demokrasi kita. Sejak merdeka, tepatnya tahun 50 sampai tahun-tahun 57, kita menerapkan demokrasi parlementer yang liberal itu. Yang itu kemudian berujung pada kekacauan di dalam sistem ketatanegaraan kita, terutama dalam persepsi para elitnya. Ujungnya kita sama tahu itu berhenti pada demokrasi, pada dekret Presiden 5 Juni 59. Nah, sejak 57 dan puncaknya adalah 59, kita mulai berandai-andai dengan demokrasi terpimpin. Yang kemudian kita tahu ajalnya itu menemui akhir pada tahun 1965 melalui proses yang sangat dramatis. Nah, sejak itulah kita menerapkan apa yang disebut dengan sistem demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila ini panjang sekali berjalannya, lebih dari 32 tahun. Kegagalan sistem demokrasi Pancasila memberikan rasa keadilan dan kemanusiaan pada segenap masyarakat Indonesia itu berujung pada kematiannya di tahun 98 akibat tuntutan reformasi yang tak bisa lagi dibendung. Nah, sejak itu kemudian kita menerapkan sistem demokrasi liberal yang kita anut di era reformasi ini. Dan itu juga menyebabkan munculnya kekecewaan di kalangan lapisan masyarakat dengan baju yang bermacam-macam. Ada baju agama, ada baju ekonomi, ada baju elit yang tersingkirkan, dan seterusnya. Saya ingin mengatakan, selama Indonesia merdeka, kita mencoba model demokrasi yang kita terapkan, ternyata memang tidak ada yang cocok betul. Dan semuanya kemudian menghasilkan biaya yang sangat mahal. Padahal Bung Hatta itu sudah mengatakan bahwa demokrasi kita itu harus memperhatikan 3 hal. Tapi cara kita memperhatikan 3 hal itu memang berbeda-beda dalam setiap periodisasi demokrasi itu. Hatta mengatakan yang pertama bahwa demokrasi kita itu harus bertumpu pada nilai-nilai agama. Bung Andar bisa tidak setuju dengan nilai-nilai agama seperti
yang sering dikampanyekan Bung Andar dalam WhatsApp grup kita. Tapi itulah kenyataan bangsa kita. Hatta mengatakan 30, katakanlah 60 tahun lebih yang lalu. Yang kedua, kita perlu memperhatikan variabel persatuan dan kebersamaan. Jadi demokrasi tanpa mengayomi prinsip-prinsip persatuan dan kebersamaan itu hanya akan menimbulkan pihak-pihak yang kalah dan terpinggirkan. Gitu. Yang ketiga kemudian, dan ini yang penting yang disinggung oleh komisioner kita, Bang Amir Rahab, kata Hatta bahwa demokrasi itu harus memperhatikan spirit kemanusiaan. Karena tanpa spirit kemanusiaan, maka demokrasi akan menjadi medan pembunuhan. Sebagaimana yang tergambarkan di dalam praktek-praktek ekonomi, di dalam praktek hukum, dan di dalam praktek-praktek kehidupan berbangsa kita itu secara luas. Nah, saya kira tiga pilar itu masih penting untuk diberikan ruang untuk tumbuh sebagai variabel-variabel yang bersifat komplementer. Tetapi bukan variabel yang saling berkontestasi, yang itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah yang bisa memecah belah anak bangsa. Sebagaimana yang makin kuat tergambar akhir-akhir ini. Nah, saya karena diminta oleh Buddha David untuk mengkaitkan dengan pendidikan, saya ingin mengkaitkannya pada bagian terakhir dari apa yang saya sampaikan ini. Demokrasi itu adalah sistem yang dia tidak bermakna apa-apa kalau tidak dibarengi dengan kultur. Nah, soal sistem bisa jadi sama, tapi kultur berbeda. Demokrasi Barat dengan demokrasi kita pada hari ini, saya kira memiliki sistem yang kompatibel. Tentu ada perbedaan di sana-sini pada tingkatan yang minor, gitu ya. Nah, tetapi kultur jelas berbeda. Kita berdemokrasi tanpa kultur demokrasi. Jika kemudian yang terjadi adalah ruang Indonesia itu menjadi hiruk-pikuk, penuh perdebatan yang tidak mengenal henti. Maka sebenarnya kalau berbicara kultur, kita berbicara nilai. Demokrasi itu harus dibangun di dalam koridor pendidikan. Kita tidak bisa berharap banyak dengan partai yang semakin mengalami penyempitan berpikir dan bernalar. Nah, partai kita itu hanya memandang proses demokrasi ini 5 tahunan saja. Nah, tidak lebih dari 5 tahun. Itulah mengapa partai kita itu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, yang berseberangan dengan tujuan dari pendirian partai. Bahwa tujuan dari pendirian partai itu berkuasa, iya, tetapi tujuan dari pendirian partai tidak membuat kekuasaan itu menjadi bersifat oligarkik. Gitu. Nah, jadi kita tidak bisa berharap bahwa pendidikan demokrasi itu lahir dari partai politik. Ketika partai politik tidak bisa menunjukkan kedewasaannya di dalam proses-proses politik misalnya, tidak bisa menunjukkan kematangannya di dalam memberikan ruang bagi kepentingan bangsa ini secara lebih bermakna. Maka salah satu variabel yang penting memang pendidikan kita. Bagaimana pendidikan itu bisa mendorong persemaian nilai-nilai demokrasi. Pendidikan yang bisa mendorong persemaian nilai-nilai demokrasi itu mempersyaratkan adanya praktek demokrasi di dalam pendidikan itu sendiri. Tanpa praktek demokrasi, tanpa pemahaman
dan kemauan stakeholder pendidikan untuk memahami demokrasi yang berkelindan dengan nilai-nilai pendidikan bagi kepentingan generasi bangsa, ya pendidikan juga masih berat untuk mengelola dan meregulasikan lahirnya generasi Indonesia yang demokratis. Karena pendidikan kita itu juga sedikit banyak sudah masuk dalam kubangan silang sengketa tentang persoalan-persoalan klasik di dalam keindonesiaan kita, posisi agama dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam pemikiran yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu optimis melihat proses demokrasi kita ke depan. Tetapi jangan kita lupa bahwa kita juga adalah bangsa yang bodoh di dalam mengelola proses demokrasi di masa lalu. Karena demokrasi kita selalu berujung pada kerusakan dan kehancuran. Nah, untuk itu optimisme kita juga jangan terlampau berlebihan. Walaupun juga kita jangan dihantui oleh proses-proses masa lalu itu. Bahwa demokrasi dibangun melalui proses trial and error itu kita sama tahu. Tapi untuk Indonesia, proses trial and error itu sedemikian panjang dan melelahkan. Yang mengkhawatirkan itu kan ada kelompok-kelompok lapisan masyarakat yang tidak sabar dengan wacana demokrasi yang rumit pada hari ini. Nah, untuk itulah saya kira masing-masing kepentingan dengan berbagai varian-varian yang mereka lakukan itu harus bisa mawas diri. Ada kelompok-kelompok berbalut agama itu harus bisa mawas diri, tapi juga elit yang berada di pucuk-pucuk kekuasaan itu juga perlu melihat realitas dengan lebih bijak. Rakyat itu hanya terombang-ambing saja di dalam dua kutub relasi yang sering tegang begitu pada akhir-akhir ini. Saya kira itu. Terima kasih.